Tidak perlu untuk terus-menerus membagikan apa yang terjadi di Gaza. Postinganmu tidak akan menghentikan roket, tidak akan menghentikan genosida, dan tidak akan menghentikan horor yang seperti kiamat yang sedang terjadi di sini. Kamu kenal Gaza yang sedang terjadi genosida di dalamnya? Lupakan aja. Kamu kenal Palestina yang seharusnya itu menjadi masalah pertama bagi kita, bagi 2 miliar muslim, harus ini masalah pertama untuk kita? Lupakan aja. Ada salah satu tempat namanya Gaza yang terjadi wallahi film horor. Kalau kalian nonton film horor, kalian nangis, kalian takut. Bagaimana dengan video-video yang keluar dari Gaza? Orang-orang terbang, orang dipotong kayak ayam, gak ada yang tanya. Kamu akan besok ditanya oleh Allah. Bukan hanya kamu, saya dan kamu dan seluruh 2 miliar muslim, seluruh umat muslim akan ditanya oleh Allah. Kamu jawabnya apa? Kamu udah punya jawab tidak? Jangan menjadi video-video yang kamu nonton tentang Gaza itu sesuatu yang biasa. Kami belum biasa. Belum terbiasa untuk hidup kayak gitu. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang syahid. Jangan buatnya seperti biasa. Itu sangat bikin kami capek. Itu sangat bikin kami lelah. Badan, otak, pikiran semuanya udah capek. Sampai makanan tidak ada. Jangan tinggalkan kami dan support kami selalu. Jangan membuat video-video yang keluar dari Gaza itu kayak video biasa, kayak mereka setiap hari gitulah apa yang kami harus buat. Enggak punya apa-apa, enggak. Tetap bersama kami guys. Wala talaba. Kalian masih dengar tidak? Tembakan terlalu kuat sampai tidak ada yang di jalan. Aku entah ada apa. Kenapa gitu? Apakah mereka maju? Apakah mereka mau turun di sini? Apakah ada apa? Belum kami tahu. Semua lagi di dalam. Tempat di luar bahaya. Dan hanya doa yang kami bisa lakukan saat ini. Jangan lupa doakan kami juga teman-teman. Sampai saat ini tembakan gak berhenti sama sekali. Ada apa? Tidak perlu untuk terus-menerus membagikan apa yang terjadi di Gaza. Postinganmu tidak akan menghentikan roket, tidak akan menghentikan genosida, dan tidak akan menghentikan horor yang seperti kiamat yang sedang terjadi di sini. Tapi postinganmu bisa membuat kami merasa ditemani. Postinganmu bisa membuat kami merasa bahwa masih ada manusia di luar di sana yang masih peduli, manusia yang masih punya hati, umat muslim sesama saudara. Kalian bisa bayangkan jika keluargamu meninggal, lalu kamu membuka rumah duka, tapi tidak ada satu pun yang datang untuk menghiburimu. Bukankah itu menyakitkan? Bukankah kamu akan merasa hancur dan kecewa? Membagikan informasi adalah hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan. Sungguh memalukan kalau kita harus memohon untuk itu. Tapi ini memang yang paling minimum. Dan sayangnya banyak yang masih ragu untuk melakukannya. Kenapa? Kenapa kehidupan kita yang penuh hal sebela dan rutinitas jadi lebih penting dari nyawa jutaan orang yang sedang sekarat? Aku tidak tahu kemana kita sudah sampai sebagai umat. Jika hal sekecil ini pun menjadi berat, saudaraku, bagikan. Bersihkan hatimu di hadapan Allah. Lakukan hal terkecil yang bisa kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan, saudaraku. Jangan meninggalkan kami. Sudah jadi tidur di rumah kami, pindah lagi. Lihat tidak ada orang sama sekali. Di semua jalan tidak ada orang.
hanya kami mau pulang ke rumah kakak lagi karena tentara Israel mereka kirim satu notif lagi. Kami harus keluar dari rumah, nggak boleh tetap di sini. Dan kalian baru tahu dilihat bagaimana roket turun dekat sekali. Alhamdulillah nggak ada yang luka, nggak ada. Rumah kami masih aman, tapi nggak boleh tidur di rumah. Jadi kami balik lagi ke rumah kakak kami, tinggal di sana lagi. Wallahi pindah itu sangat susah guys. Pindah itu sangat sulit. Pindah barang, pindah semua. Cari aman, kami lagi cari aman. Tadi malam tembakan terdengar sangat keras dan sangat kuat. Tempat kami yang ada di kakak kami sudah tidak aman lagi. Kami mau balik aja ke rumah kami karena pecahan peluru udah masuk ke rumah kami. Batu banyak yang hancur. Banyak yang hancur dari batu rumah kami yang di sini. Berarti di sini tidak aman. Mari kami balik ke rumah kami sendiri yang ada di sana, yang ada di Atufah. Karena kalau di sini tidak aman dan di sana tidak aman, mending kami syahid di sana, mending kami mati di sana. Di sini kami nggak membawa banyak. Bawa hanya, lihat, baju sedikit, hanya satu tas baju. Bawa makanan sedikit. Anak-anak sangat takut, anak-anak menangis. Yang kami bisa hanya buat, hanya bolak mereka dan bilang jangan takut ya dek, jangan takut. Padahal kami sendiri takut. Kami juga manusia, bukan angka statistika. Kalau kamu masih peduli sama kami, sebarkan video ini ke seluruh dunia biar mereka tahu kondisi kami saat ini, biar mereka peduli sama kami. Kamu punya suara dan saya punya suara. Mending kami pakai suara kami ini biar semua yang di dunia ini tahu apa yang terjadi di Gaza. Jam 1 hari Sabtu baru saya selesaikan salat zuhur. Doakan teman-teman di luar bahaya. Aku dan ayah saya lagi di rumah kami yang di Atufah dan banyak drone sampai drone-nya ketembakkan beberapa orang. Ada beberapa yang syahid, ada beberapa yang luka dan kami harus pulang ke rumah kami. Masalahnya nggak entah bisa sampai atau tidak. Semua orang lagi lari. Doakan. Kalau misalkan tiba-tiba ada kabar dari saya udah syahid, jangan lupa saya. Itu yang saya ingin dari kalian. Doakan terus Abu Ziyad dalam salat kalian. Terima kasih banyak. Bismillah. Oh. Если бы не твой милый голосок, я бы упал с неба.